Gary, aku mau nanya dong. Boleh, tanya apa? Aku kan punya tanah, tapi aku belum mau dibangun. Itu kira-kira kena PBB gak ya? Tentu kena, karena perhitungan tadi itu nggak cuma bangunan, tapi tanah juga. Gimana cara perhitungannya? Kita bahas yuk. Nah, teman-teman, di video kali ini kita bakalan bahas perhitungan PPBP 2 mulai dari studi kasus hingga memperoleh perhitungan yang tercantum pada pajaknya. Sebelum masuk ke perhitungan, mari kita lihat dulu data objek pajak yang ada pada perhitungannya. Pada studi kasus kali ini, objek pajak yang digunakan berupa tanah tanpa bangunan dengan luas 1.940 meter persegi. Nah, NJOP yang digunakan sebesar 130.000 per meter persegi. Karena tidak terdapat bangunan di atas tanah tersebut, maka NJOP bangunan sebesar Rp0. Selain itu, NJOP TKP pada studi kasus ini sebesar Rp0, sedangkan tarif PBBP 2 yang digunakan adalah 0,1%. Setelah seluruh data diketahui, selanjutnya kita dapat mulai menghitung tarif pajak PBBP 2. Nah teman-teman, langkah pertama adalah menghitung NJOP bumi dengan rumus luas tanah dikalikan NJOP per meter persegi. Maka diperoleh perhitungan 1.940 meter persegi dikalikan Rp103.000, sehingga menghasilkan NJOP bumi sebesar Rp199.820.000. Karena objek pajak berupa tanah kosong, maka NJOP bangunan bernilai Rp0, sehingga total NJOP diperoleh dari penjumlahan NJOP bumi dan NJOP bangunan, yaitu sebesar Rp199.820.000. Nah, langkah berikutnya adalah dasar pengenaan pajak. Total NJOP dikurangi dengan NJOP TKP karena pada studi kasus ini NJOP TKP bernilai Rp0.000. Maka dasar pengenaan pajaknya sebesar Rp199.820.000. Selanjutnya, dasar pengenaan pajak dikalikan tarif PBB P2 sebesar 0,1% atau 0,01%. Nah, hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa PBB P2 terutang sebesar Rp199.820. Jadi, berdasarkan hasil perhitungan tersebut, besaran pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan juga perkotaan yang harus dibayarkan objek pajak berupa tanah tanpa bangunan sebesar Rp199.820 per tahunnya. Dengan begitu, nilai tersebut nantinya akan tercantum pada surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT PBB. Dan juga dari contoh ini dapat kita simpulkan bahwa meskipun objek pajak berupa tanah tanpa bangunan, objek tersebut tetap dikenakan PBB P2. Dengan begitu, besaran pajak dipengetahui oleh luas tanah dan juga NOP, NJOP, TKP dan juga tarif pajak yang berlaku. Oleh karena itu, demikian tutorial dari kami perhitungan atas PBBP 2 yang dapat kami sampaikan bahwa begitulah hasil perhitungan yang telah kami lakukan. Terima kasih atas penjelasan videonya. See you next time. Nah, jadi gitu penjelasannya, Sal. Terima kasih Agar atas penjelasannya. Oke. Nah, buat teman-teman juga udah hitung pajak kalian belum? Hope it's help ya. Bye-bye.